Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari kami akan mendukung dan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberikan persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan yang akan kita dengar untuk membangkitkan iman kita. Bapa di sorga, sebelum kami akan berdoa bersama, bersepakat bersama, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan membangkitkan iman kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan, biar iman kami dibangkitkan melalui firman Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap hati kami, dan Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau renungkan firman-Mu, dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara dalam kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah dari Matius pasal yang ke-6, mulai ayat 25 sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendanai rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hal kekhawatiran, di mana Yesus menegaskan kepada mereka supaya mereka jangan hidup dalam kekhawatiran. Di ayat 25 Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum. Jangan khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi Yesus menegaskan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak hidup dalam kekhawatiran, supaya mereka tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Dan Yesus memberi alasan kenapa murid-muridnya tidak boleh khawatir. Dan demikian hari ini saudara, kepada saya dan saudara, Allah menegaskan supaya kita tidak perlu khawatir.
kita akan menaikkan doa-doa kita, permohonan kita di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan sedangkan kita dikuasai oleh kekhawatiran, maka sebenarnya doa-doa kita tidak ada gunanya. Karena kekhawatiran itu adalah bukti tidak percaya, bukti tidak beriman. Sedangkan tanpa iman tidak mungkin kita berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana doa-doa kita bisa berguna kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Itu sebabnya, saudara, kita tidak boleh hidup dan dikuasai oleh kekhawatiran. Jangan khawatir, kata firman Tuhan. Apa yang menjadi alasannya sehingga kita tidak perlu khawatir? Yesus memberi beberapa alasan, saudara. Di ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yang pertama, alasan pertama sehingga kita umatnya tidak perlu khawatir, Yesus menegaskan bahwa burung-burung saja dipelihara oleh Tuhan, padahal dia tidak menabur, tidak menuai. Dan dikatakan kalimat terakhir, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya apa, saudara? Yesus mau menegaskan bahwa kita jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Atau kesimpulannya, kita begitu berharga sehingga kita tidak perlu khawatir. Kita begitu berharga di hadapan Tuhan, kita begitu berharga bagi Tuhan sehingga kita tidak perlu khawatir. Jadi kenapa saya dan saudara tidak perlu khawatir? Karena saudara berharga di mata Tuhan. Tapi mungkin saudara berkata, bagaimana aku berharga sedangkan orang lain saja tidak peduli kepada aku, keluargaku membuang aku, orang-orang tidak menghargai aku, dan sebagainya dan sebagainya. Allah tidak melihat penampilan saudara, Allah tidak melihat keadaan saudara. Yang Allah lihat adalah karyanya dalam diri saudara, bahwa dialah yang menciptakan saudara, dan dia mau memulihkan gambarnya di dalam diri saudara, karena saudara diciptakan menurut gambar Tuhan. Artinya apa? Saudara begitu berharga di mata Tuhan, bahkan dia rela mati di kayu salib untuk saudara. Itu sebabnya saat ini saudara harus percaya sungguh-sungguh kepada dia, bahwa dialah yang telah menebus kehidupan saudara. Saudara berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya jangan takut, jangan khawatir. Jangan khawatir. Alasan kedua, kenapa tidak perlu khawatir, saudara? Di ayat 27 di sana dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kenapa tidak perlu khawatir? Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Padahal kekhawatiran itu begitu menyita banyak hal, saudara. Kekhawatiran itu bisa menyita energi kita. Kekhawatiran itu bisa menyita kesehatan kita, menyita kreativitas kita, dan sebagainya dan sebagainya. Untuk apa kita khawatir kalau kekhawatiran itu benar-benar berdampak negatif bagi kita, saudara? Sedangkan tidak ada sehasta pun atau sebutir pasir pun yang akan bisa kita ciptakan, bisa kita buat melalui kekhawatiran kita. Tidak ada sesuatu pun yang akan bertambah dari kekhawatiran kita. Itu alasan kedua, kita tidak perlu khawatir karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Kalau saat ini saudara merasa bahwa saudara sering dikuasai oleh kekhawatiran, tepuk dada saudara, katakan jangan khawatir karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Jangan mau khawatir, kekhawatiran itu kebodohan karena kekhawatiran itu menyita banyak hal tetapi tidak menambah apa-apa. Alasan kedua, kita tidak perlu khawatir adalah karena kekhawatiran tidak berdampak apa-apa. Alasan ketiga itu ada di ayat yang ke-32 di mana Yesus berkata, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara tidak perlu khawatir apapun situasi dan keadaan kehidupan saudara saat ini. Kenapa? Karena Bapa mengetahui segala sesuatu. Bapa mengetahui semuanya, saudara. Bapa mengetahui segala sesuatu di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara tidak perlu khawatir karena Bapa mengetahui segala kebutuhan saudara. Itu tiga hal yang menjadi alasan saudara tidak perlu khawatir. Kenapa saudara tidak perlu khawatir? Karena saudara berharga di mata Tuhan. Kedua, kenapa saudara tidak perlu khawatir? Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Ketiga, kenapa saudara tidak perlu khawatir? Karena Tuhan tahu segala sesuatu. Apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan, apa yang terbaik bagi saudara. Tuhan tahu itu, saudara. Itu sebabnya jangan khawatir. Pertanyaan berikutnya yang mungkin perlu juga kita renungkan adalah apa yang tidak perlu kita khawatirkan?
Karena kadang-kadang kita khawatir, kita tidak tahu apa yang kita khawatirkan. Kita perlu juga analisa apa penyebab-penyebab atau apa alasan-alasan yang membuat kita khawatir. Apa yang seringkali menjadi sumber kekhawatiran kita. Ayat 25 di sana dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Artinya saudara, yang tidak perlu kita khawatirkan adalah kebutuhan hidup. Padahal itulah yang menjadi sumber kekhawatiran begitu banyak manusia saudara, yaitu kebutuhan hidup, keperluan, makan, minum, pakai. Itu yang paling mengkhawatirkan. Tapi Allah berkata bahwa kita tidak perlu khawatir akan hal itu saudara. Tidak perlu khawatir, jangan khawatir. Jangan khawatir. Apapun yang menjadi kebutuhan saudara saat ini, jangan khawatir. Bahkan ayat 32 di sana juga dikatakan, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir tentang hari esok. Berikutnya yang kita tidak perlu khawatirkan saudara adalah tentang hari esok. Begitu banyak orang dikuasai oleh kekhawatiran tentang hari esoknya. Kita tidak perlu khawatir karena Allah tahu segala sesuatu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran? Apa yang perlu kita kerjakan saudara? Di ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang perlu saya dan saudara lakukan adalah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bukan hanya kita dicukupi saudara, akan ditambahkan, ditambahkan, dan ditambahkan. Artinya kita akan dibuat berkelimpahan. Itu sebabnya yang harus kita kerjakan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan mencari Tuhan, mencari kerajaannya, mencari kebenarannya di dalam hidup kita. Jangan sampai kita mendahulukan dunia ini. Itu yang membuat kita terjebak dalam kekhawatiran saudara. Tapi kalau kita mendahulukan untuk mencari Tuhan, kita akan bebas dari kekhawatiran. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang saya percaya membangkitkan iman saudara. Firman Allah berkata, jangan khawatir. Kenapa saudara? Karena saudara berharga di mata Tuhan. Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa, malah mengurangi banyak hal dalam diri kita. Dan jangan khawatir karena Bapa tahu segala keperluan saudara. Yang perlu saya dan saudara lakukan adalah mari kita cari Tuhan, cari kerajaannya dan kebenarannya. Maka kebutuhan kita dijamin dan ditambahkan Tuhan. Bahkan hari esok kita pun dijamin oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara ketika kita akan menaikkan doa-doa kita. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama. Mari imani firman Tuhan ini bahwa Tuhan akan menjamin kehidupan saudara. Percaya, Dia menjawab kita. Kita akan berdoa bersama saudara dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapannya. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengar saudara, Allah kita tahu. Dia tahu dan Dia mengerti apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Hamba menopang anak-Mu dalam doa. Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, jamah anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Tuhan kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan, tolong anak-Mu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan. Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan tolong, Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Jamah keluarga anak-anak-Mu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus. Semakin harmonis dalam Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak. Campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kerusakan, keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Normalkan kadar gula darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak juga orang yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami
Masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan. Anak-anakmu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol ya Tuhan yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah ya Bapa, sempurnakan, pulihkan, netralkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah, netralkan tekanan darahnya ya Tuhan. Normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anak-Mu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan ya Tuhan, normalkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anak-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anak-Mu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit liver, dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong. Jamah mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong. Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi sakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu,
anak-anak-Mu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan tolong mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi. Dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Dalam nama Yesus, tolong mereka Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai, para honorer. Tuhan campur tangan, memberkati anak-anak-Mu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup campur tangan, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memberkati mereka. Berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis, berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga, Tuhan yang campur tangan, memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan, mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu. Berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun. Berkati semuanya mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini, untuk masa depan mereka. Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, biar
Tuhan memberkati pendidikan mereka sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah saudara, silakan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.